Farhan tumbuh dalam rumah yang orang lain cuma bisa lihat di majalah. Halaman yang rapi, mobil di garasi, layanan yang selalu siap. Sejak kecil ia diajarkan bahwa semua itu wajar. Hadiah dari kerja keras ayahnya, ketekunan ibunya. Di benaknya, nama keluarga itu melekat seperti stempel di kulit. Ia adalah anak biologis Hadi dan Sari. Tidak pernah sekalipun ia curiga bahwa ada rahasia di balik senyum lembut ibu atau teguran lembut ayah. Di pagi itu, udara pekat setelah hujan membawa aroma tanah basah ke ruang tamu. Lampu-lampu kristal memantulkan kilau yang biasa. Tetapi di wajah Farhan, ada sesuatu yang tidak biasa. Rasa gelisah yang ia tutupi dengan sikap acuh. Ia baru saja pulang dari perjalanan. Bisnis singkat sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan, tetapi sepanjang perjalanan, kepalanya kosong. Pulang terasa seperti kembali ke pangkuan yang sudah ia klaim sejak dulu. Sampai ia melihat kotak tua yang tidak semestinya ada di rak buku di ruang kerja ayahnya. Kotak itu kecil, terbuat dari kayu jati. Bagian sudutnya terkikis waktu. Farhan menemukannya ketika mencari majalah golf. Ia menggeser tumpukan koran dan terpaksa memindahkan kotak itu. Tanpa sengaja atau mungkin, karena nasi penutup kotak itu terangkat sedikit. Di dalamnya ada beberapa benda. Gelang kertas rumah sakit yang masih ada noda tinta biru, selembar foto kusam seorang wanita memeluk bayi, dan sebuah surat yang pinggirnya telah memudar. Foto itu membuat jantung Farhan menegang. Wanita di foto tidak seperti ibunya. Di foto, wanita itu memegang bayi yang telapak tangannya mungil. Ekspresinya lembut, penuh harap. Di belakang foto, dengan tulisan miring halus, tertulis, "Untuk anakku, semoga hidupmu lebih baik." Surat itu pendek. Bahasanya sederhana, berisi penyerahan anak karena keadaan yang memaksa. Di sana ada cap lembaga sosial dan tanda tangan yang samar. Farhan menatap benda-benda itu seolah mereka asing. Tangan yang selama ini biasa membuka rekening bank dan menandatangani kontrak ini sekarang gemetar. Ia turun ke ruang keluarga dengan surat itu di genggaman. Di sofa, ayahnya membaca koran, sedangkan ibunya menyeduh teh dengan gerakan yang sudah ia hafal. Pemandangan itu mengingatkannya pada puluhan tahun normal, padahal ia memegang sesuatu yang bisa merobek normal itu. "Ayah, ini kotak apa?" Suaranya lebih kasar dari yang ia maksudkan. Hadi menurunkan koran, matanya menatap surat di tangan Farhan. Ada jeda panjang yang terasa seperti malam. Sari, yang biasanya tenang, terdiam. Ada sesuatu di wajah mereka yang membuat perut Farhan kencang. "Kau menemukannya," kata ayahnya. Suaranya berat, tidak seperti ucapan ketika mereka membahas investasi atau rencana liburan. "Call me Pika. Mungkin suatu hari kau mau tahu sendiri." Farhan merasakan dunia berputar sedikit. "Mau tahu apa?" Ibu Sari berdiri, meletakkan cangkirnya dan mendekat. Matanya basah, tetapi suaranya tetap lembut. "Farhan, kau bukan anak kandung kami." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus semua ruang. Seolah ada gelas yang pecah di kepala Farhan. Sekian lama ia memandang mereka sebagai akar hidupnya. Sekarang akar itu tampak seperti ilusi. Ia mencoba menertawakannya, tetapi tertawa tak keluar. Langit di luar terasa seperti runtuh. "Kau bercanda," itu yang pertama keluar dari mulutnya. "Ini lelucon murahan." Ayahnya menggeleng. "Ini bukan lelucon. Kami mengadopsimu dari pusat perawatan bayi ketika kau masih beberapa bulan. Kami menemukannya lewat surat-surat sudah lama sekali. Kami menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu." Farhan menahan nafas. Ia mengingat semua momen kecil. Ibu yang menyisir rambutnya. Ayah yang mengajarkan cara memegang raket. Ulang tahun mewah. Larangan yang kadang terasa seperti cinta. Semuanya terasa seperti sandiwara yang Big Ben rapi disusun. Ia merasa ditipu. "Kenapa kalian menyimpannya? Kenapa tidak bilang?" Suaranya meninggi. "Kalau kalian memang mencintai aku, kenapa menyembunyikannya seperti ini? Apa kalian pikir aku akan kasihan pada kalian kalau tahu?" Ibu Sari menunduk. "Demi menjaga kau, demi memastikan kau tumbuh di keluarga yang stabil. Kami takut kau tidak mau lagi menjadi bagian dari keluarga ini." Tambah Hadi, "Kami hanya ingin kau bahagia." Kebohongan yang mereka sebut perlindungan menjadi lebih menghinakan bagi Farhan. Di benaknya bukan rasa terima kasih, melainkan harga diri yang diporak-porandakan. Ia melihat wajah tua orang yang sudah memberikan rumah, tapi ia tidak bisa menghubungkan itu dengan darah yang tidak sama. Di otaknya berputar pertanyaan-pertanyaan yang panas. Apa kata teman temannya jika tahu?
Apa identitasnya? Sebenarnya, siapa yang memberinya darah, mata, kebiasaan marah yang terkadang ia miliki? Marah bukanlah kata yang cukup. Farhan merasa dirampas haknya untuk memiliki kebenaran. Ia membayangkan semua keputusan hidupnya, nama keluarga, perusahaan keluarga, bahkan pilihan sekolah sebagai hasil dari sebuah kebohongan yang manis. Rasa pengkhianatan tumbuh seperti benih yang segera memekar menjadi dendam. "Apa kalian pikir aku akan berterima kasih?" tanyanya. Ia menendang kursi kecil di dekatnya, sehingga terdengar bunyi keras di lantai marmer. "Kalian mengambil sesuatu dari aku, identitasku, dan menyimpannya seperti benda rusak. Apa bedanya kalian dengan pencuri?" Kata-katanya tajam. Ibu Sari menangis. Suaranya tercekat. Hadi mencoba menengahi, tetapi wajah Farhan sudah berubah dingin. Bukan anak yang pernah meminta lebih mainan, melainkan orang yang merasa dipermainkan. "Jangan sentuh aku, Farhan." Ia membalik badan, mengambil jaket, dan melangkah keluar. Pintu depan terbentur ketika ia menutupnya. Langkahnya berlari ke garasi, masuk ke mobilnya, dan meski hujan mulai reda, ada badai di dalam dada. Di kursi pengemudi, Farhan menempelkan kepala pada kemudi. Ia melihat kotak plastik di jok belakang, dokumen perusahaan, kartu anggota klub, alat-alat kedekatannya. Ia memikirkan foto wanita di dalam kotak. Siapa dia? Di mana dia sekarang? Ada nama Hemawari yang samar pada surat. Nama itu langsung membuka ruang kosong, keinginan untuk menemukan akar yang nyata. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat. Dari rasa ingin tahu, rasa harga diri yang terlukai. Dalam pikirannya, menemukan orang tua kandung bukanlah tentang berterima kasih. Itu adalah cara untuk menegaskan bahwa ia punya asal-usul lain. Sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya, dan membalas dendam pada mereka yang menyembunyikannya. Ia membayangkan berjalan masuk ke sebuah rumah sederhana, menunjuk pada ibu kandungnya, dan berkata, "Kau yang punya aku." Ia membayangkan merasa superior, karena dialah yang berhasil menemukan mereka. Bukan sebaliknya. Farhan menyalakan mesin. Mobilnya meluncur keluar dari gerbang besar, tanpa melihat ke belakang. Lampu taman berkedip. Rumah yang selama ini ia sebut rumah tampak kecil dari kejauhan, seperti set panggung yang dibatalkan. Angin malam masuk melalui jendela sedikit terbuka, membawa suara daun yang bergesek. Di kepala Farhan, rencana sederhana mulai terbentuk, menemukan siapa yang menaruhnya di pusat perawatan bayi itu, menuntut penjelasan dari mereka yang mencampakkannya. Lalu jika perlu mengikuti garis darahnya sampai akhir dunia, ia tidak pulang malam itu. Di kursi belakang, kotak kayu kecil itu tetap menunggu diambil tanpa izin. Namun sekarang ia merasa memilikinya. Keputusan Farhan belum matang sepenuhnya. Itu lebih berupa provokasi yang lahir dari luka. Namun satu hal jelas, hidupnya yang selama ini tak pernah dipertanyakan, kini berubah menjadi masalah yang harus ia selesaikan sendiri di dalam rumah. Sari menatap pintu yang tertutup. Suaranya kecil ketika ia memanggil, "Farhan, jangan pergi." Tidak ada jawaban. Hanya hujan yang baru saja reda, dan malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Malam itu, Farhan tidak kembali ke rumah. Ia mengemudi tanpa arah, hanya ditemani lampu-lampu kota yang berlarian di kaca mobil. Setiap kilau lampu seperti menyorot pikirannya sendiri, penuh kebingungan, kemarahan, dan kekecewaan. Dunia yang selama ini ia anggap utuh, kini terasa retak. Rumah besar yang dulu jadi kebanggaan, kini hanya tampak seperti museum kenangan palsu. Sekitar pukul 2 dini hari, Farhan menghentikan mobilnya di depan sebuah rest area kecil di pinggiran kota. Ia turun, duduk di bangku beton di bawah pohon. Angin malam berembus dingin, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Ia menatap kosong ke jalan raya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Jadi aku bukan anak mereka," gumamnya, lirih. Suara itu seperti pengakuan yang pahit, tapi juga kelegaan kecil. Seolah sebagian dirinya selama ini memang merasa asing di rumah itu selama bertahun-tahun. Farhan hidup dalam kemewahan. Ia punya segalanya, uang, status, pendidikan, tapi tak pernah benar-benar merasa dekat dengan orang tuanya. Ayahnya selalu sibuk mengurus bisnis. Ibunya selalu lembut, namun jarang terbuka. Ada jarak halus yang ia abaikan, karena mengira begitulah bentuk keluarga kaya, hangat di permukaan, dingin di dalam. Kini ia tahu alasannya. Setelah lama diam, ia membuka kembali kotak kayu itu. Di dalamnya, surat dari wanita bernama Mawar masih terlipat rapi.
Ia menyalakan lampu ponselnya dan membaca perlahan. Untuk anakku, maafkan ibu karena tidak bisa bersamamu. Aku hanya ingin kau tumbuh di tempat yang lebih baik. Jika suatu hari kau membaca surat ini, percayalah, ibu tidak meninggalkanmu karena tidak cinta, tapi karena ingin kau hidup lebih layak. Tulisan tangan itu bergetar, seperti ditulis sambil menangis. Namun bagi Farhan, kata-kata itu tidak membawa haru, justru menimbulkan rasa marah yang lebih dalam. Jadi kau tinggalkan aku, dan mereka juga menipuku? Katanya pelan, mencemooh. Hebat, semua orang dalam hidupku cuma tahu caranya pergi. Ia menatap ke kejauhan, lalu muncul pikiran gila. Ia ingin mencari wanita itu. Ia ingin tahu kenapa ia ditinggalkan. Dan dalam hatinya ada semacam keinginan membuktikan bahwa ia bisa lebih sukses tanpa mereka semua. Keesokan paginya, Farhan pergi ke kantor catatan sipil di kota tempat ia lahir. Ia menggunakan koneksi dan uang untuk mempercepat pencarian. Dengan wajah tegas, jas rapi, dan nada bicara meyakinkan, ia mengatakan sedang menelusuri data kelahiran pribadi. Petugas yang awalnya heran, akhirnya membuka data lama. Mencari berdasarkan nomor surat yang tertulis di lembar adopsi. Tak lama kemudian, muncul satu nama di layar komputer. Mawar, 20 tahun, menyerahkan bayi laki-laki tanpa ayah pada tahun 1998. Farhan menatap data itu tanpa berkedip. Alamat terakhirnya, tanyanya cepat. Petugas itu menggeleng pelan. Sudah pindah lama. Tapi di catatan lama, tertulis ia tinggal di daerah pinggiran, Kampung Sukamakmur. Nama itu asing di telinganya. Tapi itu satu-satunya petunjuk. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengemudi ke sana. Perjalanan ke kampung itu memakan waktu 2 jam. Jalanan semakin sempit, aspal berubah menjadi tanah merah. Rumah-rumah berdinding kayu anak-anak berlari tanpa alas kaki. Jauh sekali dari dunia Farhan yang penuh kaca dan marmer. Ia memarkir mobil di depan warung kecil. Seorang ibu tua pemilik warung menatapnya penasaran. "Permisi bu, saya mencari seseorang bernama Mawar," kata Farhan. Ibu itu mengernyit. "Mawar? Yang dulu kerja di pabrik tekstil? Mungkin. Saya kurang tahu. Tapi katanya dia dulu tinggal di kampung ini." Wanita itu menatap langit sejenak, mencoba mengingat. Oh, iya, sudah lama sekali dia pindah. Waktu itu masih muda, bawa bayi kecil. Tapi setelah itu dia kasih anaknya ke orang kota. Katanya orang kaya yang mau adopsi. Setelah itu dia sakit-sakitan, terus pindah ikut saudaranya di kampung sebelah. Farhan merasa jantungnya berhenti sesaat. Dia masih hidup? Setahu saya masih. Tapi saya nggak tahu persis di mana rumahnya sekarang. Ibu itu lalu menunjuk arah bukit kecil di kejauhan. Coba tanya di sana, kampung sebelah, mungkin ada yang tahu. Farhan mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke mobil. Selama perjalanan menuju bukit, pikirannya penuh dengan bayangan wajah yang belum pernah ia lihat. Siapa wanita itu? Apakah ia akan mengenalinya? Apakah ia menyesal? Menjelang sore, Farhan tiba di kampung kecil di lereng bukit. Di sana, rumah-rumah bahkan lebih sederhana. Ia bertanya kepada beberapa warga, sampai akhirnya seorang lelaki tua menunjukkan rumah berdinding bambu di ujung jalan. Itu rumahnya Bu Mawar, tapi sekarang beliau udah jarang keluar, sakit. Farhan menatap rumah itu dari dalam mobil. Ia tidak langsung turun. Entah kenapa, lututnya gemetar. Ada bagian dari dirinya yang ingin menekan gas dan pergi, seolah takut kebenaran berikutnya akan menghancurkan sisa keyakinannya. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia turun, melangkah pelan menuju pintu rumah itu. Pintu dibuka seorang wanita paruh baya. Tubuhnya kurus, kulitnya kusam karena matahari. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Wanita itu menatap lama, seperti mencari sesuatu di wajah Farhan. "Siapa?" "Ja," suaranya lembut tapi goyah. Farhan menelan ludah. "Apakah ibu, Mawar?" Wanita itu terkejut. Tangannya gemetar, memegang kusen pintu. "Ya, saya Mawar. Kamu siapa?" Farhan tak menjawab langsung. Ia merogoh tas, mengeluarkan foto yang ia temukan di kotak kayu, lalu menunjukkannya. "Ibu tahu foto ini?" Mawar menatap foto itu. Matanya membesar, dan perlahan air mata jatuh di pipinya. "Itu aku, dan itu anakku." Kata "itu anakku" membuat dada Farhan sesak. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa. Tapi suara Mawar lebih dulu pecah dalam tangis. "Aku terpaksa menyerahkanmu. Aku miskin waktu itu. Ayahmu pergi,
Aku tak bisa beli susu, tak punya rumah. Aku takut kau mati kelaparan. Aku cuma ingin kau punya hidup yang lebih baik. Farhan menggertakkan gigi. Dan kau pikir aku akan berterima kasih karena kau membuangku? Mawar menatapnya dengan mata yang penuh hayat. Tidak, nak. Aku tidak berharap kau berterima kasih. Aku hanya bersyukur kau masih hidup dan datang kemari. Tapi kata-kata itu tidak menenangkan Farhan. Ia justru merasa lebih terluka. Selama ini ia berpikir menemukan ibu kandungnya akan menjawab segalanya. Ternyata yang ia temukan hanyalah alasan yang terdengar seperti pembenaran. Ia berbalik. Aku datang bukan untuk mendengar alasan. Aku cuma ingin tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang aku sudah tahu. Ia melangkah cepat ke mobil. Mawar berusaha mengejarnya sambil menahan sakit di dada. Farhan, panggilnya. Suaranya serak, hampir seperti bisikan yang ditelan angin. Namun Farhan tak menoleh. Mobilnya melaju meninggalkan debu di jalan sempit itu. Sementara di belakang, wanita tua itu berdiri memegangi dadanya. Menangis di depan rumah bambu yang hampir roboh. Di dalam mobil, Farhan memukul kemudi dengan keras. Matanya merah, bukan karena sedih, tapi marah. Semua orang cuma tahu caranya ninggalin aku, katanya dengan suara bergetar. Kini, di hatinya tumbuh tekad baru, tekad yang gelap. Jika selama ini ia hidup karena kasih sayang orang lain, maka mulai saat ini, ia akan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak butuh keluarga, tidak butuh belas kasihan. Dan di kejauhan, lampu kota mulai terlihat kembali, seolah memanggilnya pulang. Tapi Farhan tahu, tempat yang dulu disebut rumah bukan lagi miliknya. Mulai saat ini, ia akan membangun hidup baru dengan darah, dendam, dan nama yang hanya miliknya sendiri. 3 hari setelah pertemuannya dengan Mawar, Farhan kembali ke kota dengan hati yang semakin keras. Ia tidak lagi memikirkan rumah bambu, tidak memikirkan tangisan wanita tua yang menyebutnya anak. Semua itu baginya sudah berakhir. Ia menutup masa lalunya dengan dinding tinggi bernama gengsi. Yang ada di pikirannya sekarang hanya satu hal, balas dendam pada mereka yang membuatnya merasa kecil. Mulai dari orang tua angkatnya, Hadi dan Sari, Farhan tinggal sementara di apartemen mewah di pusat kota, miliknya sendiri. Tempat itu dulu ia beli sebagai ruang pribadi untuk beristirahat dari rutinitas rumah keluarga. Sekarang, apartemen itu menjadi markas barunya. Dindingnya dingin, sunyi, dan bagi Farhan, itu terasa tepat, sepi seperti hatinya. Hari-harinya kini diisi dengan rencana. Ia mulai menjual saham-saham perusahaan keluarga yang selama ini ada atas namanya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa hidup tanpa mereka. Ia membangun bisnis baru di bawah nama sendiri, FZ Group. Dengan modal pribadi dan koneksi yang luas, banyak orang kagum, bahkan beberapa pengusaha muda menjadikannya panutan. Tapi di balik senyum profesional dan jas mahal, ada hati yang penuh kebencian. Suatu malam, di ruang kerjanya yang dikelilingi kaca tinggi dan lampu kota berkilau, Farhan menatap foto lama yang masih ia simpan. Foto keluarga bersama Hadi dan Sari. Ia mengamati wajah mereka senyum lembut, tangan ibu di bahunya, dan ayah yang berdiri tegak di belakang. Ia merobek foto itu tepat di tengah, meninggalkan hanya wajahnya sendiri. Sekarang aku bukan bagian dari kalian lagi, katanya pelan, tapi nadanya tegas. Ponselnya bergetar. Nama di layar membuat alisnya berkerut. Ibu Sari. Ia menatap layar itu lama, lalu akhirnya mengangkat. Farhan. Nak, kamu di mana? Sudah 3 hari kamu gak pulang. Ibu khawatir. Suara Sari terdengar lemah, serak karena menangis. Farhan menahan napas sesaat, tapi kemudian suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Saya bukan anak ibu, jadi jangan panggil saya begitu lagi. Farhan, tolong dengar dulu penjelasan ayah dan ibu. Kami, sudah cukup, potong Farhan cepat. Kalian menipu saya seumur hidup. Sekarang biarkan saya hidup sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Saya tidak akan menyusahkan kalian. Seperti saya yang dulu, ibu tidak pernah menganggap kamu beban, nak. Suara itu pecah di ujung kalimat. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa cinta kami tulus. Farhan tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Cinta macam apa yang disembunyikan di balik kebohongan? Kalau cinta kalian tulus, kalian akan jujur dari awal. Tapi ternyata, kalian cuma takut kehilangan citra keluarga kalian yang sempurna. Ia menutup telepon sebelum Sari sempat menjawab. Layar ponsel mati, meninggalkan bayangan wajahnya sendiri di pantulan kaca, wajah yang semakin asing. Bahkan baginya, beberapa minggu berlalu, FZ Group mulai dikenal di dunia bisnis. Farhan sering tampil di majalah dan wawancara televisi,
Sebagai pengusaha muda yang inspiratif, ia terlihat sukses, berwibawa, bahkan karismatik. Namun di balik semua itu, ia mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Hatinya sendiri. Ia mulai memperlakukan orang lain dengan sombong. Karyawan yang salah sedikit, langsung ia bentak. Rekan kerja yang tidak sependapat langsung ia pecat. Ia memutuskan semua hubungan pribadi. Bahkan sahabat lama pun dijauhinya. Semua demi membuktikan satu hal, bahwa ia tidak butuh siapapun untuk berhasil. Namun setiap malam, ketika lampu kota mulai padam, rasa sepi datang tanpa diundang. Ia sering terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi leher. Karena mimpi yang sama berulang kali, Mawar menangis sambil memanggil namanya. Dan Sari berdiri di belakang, memohon agar ia pulang. Lalu semuanya memudar, meninggalkan dirinya sendirian di ruang kosong. Ia akan bangun dengan napas terengah dan segera menyalakan lampu. Seolah cahaya bisa mengusir rasa bersalah yang pelen-pelen tumbuh di dadanya. Tapi keesokan paginya, wajahnya kembali dingin, topeng yang sempurna untuk menutupi luka. Suatu siang, Farhan mendapat kabar dari asisten pribadinya bahwa seseorang datang mencarinya di kantor. Seorang wanita tua, Pak, katanya mengenal Anda. Farhan mengangkat wajah dari layar komputer. Siapa namanya? Dia bilang, namanya Mawar. Jantung Farhan berdegup keras. Tanpa banyak pikir, ia berdiri. Bawa dia masuk. Pintu ruangan terbuka dan wanita itu masuk pelan. Pakaian sederhananya tampak tidak cocok di ruangan modern itu. Ia tampak lebih kurus daripada terakhir kali Farhan melihatnya. Wajahnya pucat, langkahnya goyah Farhan, suaranya pelan tapi penuh harap. Farhan menatapnya dingin. Kenapa datang ke sini? Aku sudah bilang, aku tidak butuh siapapun. Mawar menunduk. Ibu tidak ingin mengganggu. Ibu cuma ingin melihatmu baik-baik. Waktu kamu datang dulu, ibu tahu kamu marah. Tapi ibu tetap bersyukur kamu hidup sehat dan berhasil. Farhan tertawa sinis. Kau tahu apa tentang berhasil? Aku bekerja sendiri, berjuang sendiri. Tidak ada yang membantu. Mawar menghela napas. Nak, ibu tidak mau apa-apa. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa meskipun ibu bukan bagian dari hidupmu sekarang, doa ibu selalu untukmu. Kata-kata itu membuat Farhan terdiam sesaat. Ada rasa perih di dadanya, tapi ia menekannya dalam-dalam. Sudah cukup, katanya dingin. Kalau kau butuh uang, aku bisa kirimkan, tapi jangan datang lagi. Mawar menatapnya. Air mata menetes pelan di pipinya. Nak, bukan uang yang ibu cari. Ibu cuma ingin sedikit waktu untuk bicara. Farhan mengalihkan pandangannya. Aku sibuk. Wanita tua itu menunduk, lalu perlahan berjalan keluar. Saat pintu menutup, Farhan menatap bayangan dirinya di kaca. Entah mengapa, wajahnya sendiri tampak kejam. Malam itu, kabar datang yang mengubah segalanya. Telepon dari kampung, suara lelaki asing di seberang berkata pelan. Pak Farhan, maaf mengganggu. Ibu Mawar baru saja meninggal dunia. Kami menemukannya di rumahnya. Masih memegang foto Anda. Farhan terdiam lama. Dunia seakan berhenti. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Akhirnya, ia hanya menjawab singkat. Terima kasih sudah memberitahu. Lalu telepon ditutup. Di ruangan sunyi itu, Farhan menatap ke langit malam di luar jendela. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia sendiri yang mengusir semua orang yang mencintainya. Air matanya jatuh pelan. Tidak deras, hanya 1-2 tetes, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa kosong. Kenapa? Semua datang terlambat, bisiknya pelan. Ia memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat kembali wajah wanita tua itu. Tangan yang gemetar saat menatapnya. Dan kata terakhir yang tak sempat ia balas, doa ibu selalu untukmu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Farhan menyadari bahwa cinta, seberapapun terlambatnya, tetap lebih tulus dari kebanggaan yang ia perjuangkan. Namun penyesalan sudah datang terlalu lambat. Dan di dalam hati Farhan, sesuatu mulai hancur perlahan. Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. 3 hari setelah kabar kematian Mawar, langit Jakarta seolah ikut berduka. Hujan turun tanpa jeda sejak pagi, menutupi seluruh kota dengan kabut kelabu. Farhan duduk di dalam mobil, menatap jalanan basah di depan rumah duka kecil di pinggiran kampung. Ia sudah di sana sejak subuh, tapi belum berani turun. Tangannya gemetar di atas kemudi, matanya bengkak karena tidak tidur semalaman. Dalam kepalanya,
Suara Mawar masih terngiang, lembut, tulus, tapi kini hanya tinggal gema. Ibu cuma ingin melihatmu baik-baik. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia datang terlambat lagi. Ketika akhirnya ia keluar dari mobil, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti menginjak penyesalan. Di depan rumah duka, orang-orang kampung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebagian berbisik, itu anaknya yang dulu dicari Ibu Mawar. Di dalam rumah, peti kayu sederhana diletakkan di atas meja rendah. Di atasnya hanya ada bunga melati dan selembar foto lama foto Mowa muda, tersenyum sambil memegang bayi kecil. Farhan menatap foto itu lama, seolah baru menyadari bahwa bayi dalam foto itu adalah dirinya. Ia berlutut perlahan di depan peti itu. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. "Ibu," suaranya serak. "Kenapa aku baru datang sekarang?" Orang-orang di sekeliling menunduk, memberi ruang bagi tangisan yang tak bisa ditahan. Tidak ada yang berani menegur. Semua tahu bahwa air mata itu bukan sekadar sedih. Itu adalah penyesalan yang menua. Farhan menyentuh sisi peti, dingin dan kasar. Ia mengingat kembali pertemuan terakhir mereka di kantornya. Bagaimana ia mengusir wanita itu dengan kata-kata tajam. Kalimat itu kini menampar pikirannya berulang kali. "Kalau kau butuh uang, aku bisa kirimkan. Tapi jangan datang lagi." Ia ingin menukar semua kekayaan, semua kehormatan, bahkan semua keberhasilannya, hanya untuk bisa mengulang satu percakapan. Satu saja. Tapi waktu tidak bisa dibeli. Pemakaman dilakukan sederhana. Hanya beberapa tetangga yang datang. Farhan membantu memanggul peti ibunya hingga ke pemakaman kecil di tepi sawah. Hujan deras membuat tanah becek. Sepatu mahalnya terbenam lumpur. Tapi ia tidak peduli. Saat jenazah diturunkan, ia berdiri di tepi lubang, basah kuyup. Hujan bercampur air mata di wajahnya. Seorang ustadz tua menepuk pundaknya pelan. "Anak muda, ibumu meninggal dengan tenang," katanya. "Waktu terakhir beliau sakit, yang selalu disebut cuma nama kamu. Setiap hari beliau berdoa supaya kamu bahagia." Farhan menunduk. Suaranya patah ketika ia berbisik, "Padahal aku malah membuatnya sedih." Ustadz itu menatapnya penuh belas kasihan. "Begitulah hati seorang ibu, nak. Memaafkan, bahkan sebelum diminta." Kalimat itu membuat dada Farhan terasa seperti diremas. Ia menatap liang kubur yang kini ditimbun tanah basah. Di sana, semua kesempatan untuk minta maaf terkubur bersama wanita yang memberinya kehidupan setelah pemakaman selesai. Farhan menolak ajakan warga untuk singgah makan siang. Ia memilih duduk sendirian di pematang sawah, di bawah pohon pisang. Hujan mulai reda, tapi langit tetap mendung. Ia menatap ladang hijau yang luas di depannya, pemandangan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Semua kesombongan, kekayaan, dan pencapaian yang selama ini ia banggakan, tiba-tiba tampak tidak berarti di hadapan makam sederhana itu. "Aku punya segalanya," katanya pelan. "Tapi aku nggak punya hati." Ia mengeluarkan foto Mawar yang dulu ia ambil dari kotak kayu. Foto yang sama dengan yang ada di atas peti tadi. Kini ia menyimpannya di dada, menutup mata, dan berjanji dalam hati, "Mulai hari ini, aku akan hidup dengan cara yang membuatmu bangga, Bu. Aku tidak akan lagi sombong. Aku akan belajar mencintai, meski terlambat." Beberapa hari kemudian, Farhan kembali ke Jakarta. Raut wajahnya berubah. Tidak ada lagi tatapan tajam dan langkah cepat penuh ego. Sekretarisnya bahkan sempat kaget melihat bosnya datang ke kantor tanpa jas mahal, hanya mengenakan kemeja polos dan celana hitam sederhana. Di ruang kerjanya, Farhan duduk lama menatap jendela. Lalu ia menekan nomor di ponselnya. Nomor yang sudah berminggu-minggu ia abaikan. Telepon berdering 3 kali sebelum suara lembut terdengar di seberang. "Farhan." Suara itu, suara Ibu Sari, ibu yang membesarkannya. Farhan menelan ludah, lalu berkata dengan nada yang berat, "Bu, saya mau pulang." Hening sejenak di seberang, lalu terdengar suara tangis tertahan. "Nak, ibu selalu tunggu kamu pulang." Malam itu, Farhan mengemudi menuju rumah yang dulu ia tinggalkan dengan penuh kebencian. Rumah besar itu masih sama, tapi terasa berbeda di matanya. Saat ia turun dari mobil, Sari sudah berdiri di depan pintu, menunggu. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih pucat, tapi mata itu masih penuh kasih seperti dulu. Farhan mendekat pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menunduk di hadapan wanita itu. "Ibu, maafkan saya." Sari menatapnya dengan mata basah. Ia tak berkata apa-apa,
hanya memeluk Farhan erat. Pelukan yang lama, hangat, dan penuh air mata. Tidak ada yang perlu dimaafkan, nak, bisiknya. Yang penting, kamu kembali. Farhan menangis di pelukan ibunya. Tangisan yang keluar dari kedalaman hatinya. Bukan karena marah, bukan karena malu, tapi karena akhirnya ia mengerti arti cinta tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, Farhan perlahan berubah. Ia tetap bekerja, tapi kini lebih manusiawi. Ia memberi waktu bagi karyawannya untuk bersama keluarga, membantu anak-anak panti asuhan dengan nama ibunya, Yayasan Mawar Sejati. Setiap kali ia melihat anak-anak yatim tersenyum, ia merasa seperti sedikit demi sedikit membayar dosa masa lalunya. Namun di malam hari, ketika duduk sendiri di balkon, ia masih sering menatap langit dan berkata lirih, "Bu Mawar, terima kasih. Ibu Sari, maafkan aku." Dua sosok wanita yang dulu dianggap menyakitinya, kini menjadi dua alasan ia belajar jadi manusia yang lebih baik. Suatu pagi, Farhan berdiri di depan makam Mawar. Ia membawa bunga melati putih, bunga kesukaan ibunya. Udara segar, burung-burung berkicau, dan langit cerah. Ia tersenyum kecil, menatap nisan sederhana itu. "Ibu," katanya pelan, "aku sudah pulang. Aku bukan lagi orang yang dulu." Angin berembus lembut, seolah menjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, dada Farhan terasa ringan. Ia tahu, meski ia datang terlambat, cinta seorang ibu tidak pernah berakhir, hanya menunggu dengan sabar di balik keheningan. Hari itu, udara di Jakarta terasa sangat panas. Langit tampak terik, seolah ikut menekan hati seseorang yang tengah dihantam penyesalan. Rian sudah lebih dari 2 minggu sejak ia menemukan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. 2 minggu yang penuh dengan kekosongan, kebingungan, dan rasa bersalah yang kian menghantui setiap malamnya. Sejak pertemuannya dengan orang tua kandungnya, hidup Ryan justru terasa hampa. Rumah besar milik keluarga Surya, tempat ia kini tinggal terasa dingin, sunyi, dan tanpa kehangatan. Tidak ada suara Ibu Rukmi yang biasanya memanggilnya untuk sarapan. Tidak ada aroma sambal terasi buatan tangan yang khas, yang selalu membuatnya ingin cepat pulang ke rumah dulu. Yang ada kini hanya ruang tamu megah dengan lukisan mahal, meja marmer, dan denting sendok di atas piring yang terlalu pelan seakan takut mengganggu suasana tegang antara Rian dan keluarga kandungnya, ayah Surya. Pria berkacamata dengan rambut yang sudah memutih di sisi pelipis, berusaha mendekati Rian sejak hari pertama ia datang. Tapi entah mengapa, setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terasa kaku, seperti formalitas. "Kamu tidak kekurangan apapun di sini, Rian," kata ayah Surya suatu malam. "Kami hanya ingin menebus waktu yang hilang." Namun bagi Rian, justru kalimat itulah yang membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti tamu yang ditampung karena rasa bersalah, bukan karena cinta. Malam-malamnya kini diisi dengan pikiran yang terus memutar kenangan. Ia teringat bagaimana dulu, ketika kecil, ayah angkatnya Pak Arman menggendongnya di tengah hujan, berlari pulang dari sekolah karena ia lupa membawa payung. Teringat pula tangan kasar namun hangat dari Ibu Rukmi yang mengusap keningnya saat demam tinggi, dan suaranya yang lembut saat menidurkannya dengan nyanyian Jawa pelan. Kini kenangan itu membuat matanya panas. Air mata yang dulu ia tahan karena ego, akhirnya menetes diam-diam malam itu. Beberapa hari kemudian, Rian memutuskan pergi keluar. Ia ingin menghirup udara luar, berharap bisa menenangkan diri. Tapi entah mengapa, langkahnya justru membawanya ke jalan kecil di pinggiran kota, menuju tempat yang dulu ia sebut rumah. Rumah sederhana itu masih berdiri di sana. Catnya memang sudah mulai pudar. Dindingnya retak di beberapa bagian, tapi bagi Rian, rumah itu tetap punya aura yang menenangkan. Namun kali ini berbeda. Pintu rumah itu tertutup rapat. Jendela di sisi kanan digembok dari luar. Tak ada suara dari dalam. Rian mencoba mengetuk pelan. "Pupak," panggilnya dengan suara ragu. Tak ada jawaban. Ia kembali mengetuk, kali ini sedikit lebih keras. Masih hening. Seorang tetangga tua lewat, membawa sapu lidi di tangannya. Ia menatap Ryan lama, lalu menghela napas. "Nak, Ryan." "Ja," katanya perlahan. "Orang tuamu udah nggak di sini. Mereka udah pindah ke desa. Waktu itu sakit-sakitan terus sejak kamu pergi." Rian langsung terdiam. Wajahnya memucat. "Sakit-sakitan?" tanyanya pelan. "Iya, Bu Rukmi sempat jatuh pingsan waktu dengar kamu pergi.
Pak Arman juga kena darah tinggi karena mikirin kamu terus. Rian menelan ludah. Rasanya seperti menelan batu. Semua kata yang dulu ia ucapkan terputar di kepalanya, kata-kata yang menyakitkan, hinaan yang ia lontarkan tanpa pikir panjang. Aku bukan anak kalian. Kalian cuma pura-pura baik supaya aku tetap kasih uang. Kini kalimat itu terdengar seperti cambuk yang menampar wajahnya sendiri. Malam itu, Rian memutuskan pergi ke desa tempat tetangga itu menyebut mereka tinggal. Ia menyewa mobil dan menempuh perjalanan berjam-jam. Jalan desa yang kecil dan berdebu terasa panjang sekali. Akhirnya, ia sampai di depan rumah panggung kecil di tepi sawah. Ada cahaya lampu redup di dalam. Ia berjalan pelan, jantungnya berdegup kencang. Saat ia mengetuk pintu, suara batuk pelan terdengar dari dalam. Siapa ya? Suara wanita tua lirih dari balik pintu. Rian menahan napas. Suara yang dulu menenangkan tidurnya. Pintu terbuka perlahan. Tampaklah wajah Ibu Rukmi pucat, keriput, tapi masih dengan tatapan penuh kasih. Mata wanita itu membesar begitu melihat sosok di depannya. "Rian," katanya hampir berbisik. Air mata langsung jatuh dari mata Rian. Ia langsung berlutut, memeluk kaki ibunya dengan gemetar. "Bu, maafin Rian, Bu. Rian salah." "Rian, jahat banget." Suaranya pecah. Ibu Rukmi tertegun. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala anak yang dulu ia besarkan dengan sepenuh hati. "Sudah, Nak. Ibu, nggak apa-apa. Ibu senang kamu pulang." Pak Arman keluar dari kamar. Langkahnya pelan dengan tongkat di tangan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali Rian melihatnya. "Nak Rian," suaranya serak, namun senyumnya tetap hangat. "Kamu akhirnya datang juga." Rian tak sanggup menatap mereka lama. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Semua kesombongan yang dulu menutupi hatinya kini runtuh. Rumah sederhana itu kembali terasa hangat, tapi juga menyesakkan karena di balik pelukan mereka ada rasa sesal yang tak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya. Malam itu, mereka bertiga makan bersama. Hanya nasi, tempe goreng, dan sambal. Tapi Rian makan sambil meneteskan air mata. Ia sadar, kehangatan yang ia cari selama ini bukan pada darah yang sama, tapi pada hati yang mencintainya tanpa syarat. Dan malam itu, di bawah lampu minyak yang berkelap, ia akhirnya benar-benar mengerti arti kata keluarga. Namun di balik senyum ibunya, Rian tak tahu bahwa waktu mereka sudah tak lama lagi. Ibu Rukmi kini sering batuk keras setiap malam, dan tubuhnya semakin lemah. Penyesalan Rian baru saja dimulai. Pagi di desa itu begitu tenang. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan, sementara sinar matahari menembus sela-sela dedaunan jati yang bergoyang perlahan. Rian membuka matanya pelan. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Ia menatap sekeliling kamar kayu kecil tempat ia tidur malam itu. Kamar lamanya dulu. Di dinding masih tergantung foto dirinya waktu kecil, sedang memakai seragam SD, tersenyum dengan gigi ompong. Foto itu kini berdebu, tapi begitu bermakna. Ia mendengar suara batuk dari ruang depan. Seketika tubuhnya menegang. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan berlari keluar. Di sana, terlihat Ibu Rukmi sedang duduk di kursi bambu. Tubuhnya membungkuk, wajahnya pucat, dan batuknya terdengar berat. Di tangannya ada termos air panas dan segelas teh yang sudah dingin. Rian langsung berlutut di depannya. "Bu, kenapa nggak bilang ke Rian kalau ibu sakit?" tanyanya dengan suara lembut. Ibu Rukmi tersenyum kecil. Senyum yang masih sama seperti dulu, lembut dan sabar. "Ah, ibu cuma masuk angin, Nak. Namanya juga orang tua, wajar kalau gampang capek." Tapi Rian tahu, itu bukan sekadar masuk angin. Nafas ibunya terdengar pendek, suaranya parau, dan kulit tangannya terasa dingin saat disentuh. Ia menatap wajah ibunya lama, lalu memegang tangannya erat. "Mulai sekarang, biar Rian yang urus semuanya, ya Bu." Rian gak mau ninggalin ibu lagi. Ibu Rukmi hanya mengangguk pelan. Air matanya menggenang. Ia tahu, anaknya itu benar-benar berubah. Beberapa hari berikutnya, Rian mulai tinggal di desa itu. Ia membantu apapun yang bisa, menyapu halaman, menimba air, memasak nasi, bahkan mencuci pakaian ayah dan ibunya. Tetangga-tetangga yang dulu tahu Rian sebagai anak sombong, kini terkejut melihatnya berubah total. "Wah, sekarang Rian rajin banget ya. Dulu naik mobil mahal, sekarang nyuci di sumur," kata Pak RT sambil tertawa. Rian hanya tersenyum. Ia tidak malu lagi.
Karena baginya, mencuci di sumur bersama ibunya jauh lebih berharga daripada duduk di ruang tamu besar tanpa kasih sayang. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang terus membuat hatinya gelisah. Kesehatan Ibu Rukmi yang semakin menurun. Setiap malam, batuknya semakin parah. Kadang disertai darah di sapu tangannya. Rian akhirnya membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Dokter yang memeriksa tampak ragu saat melihat hasil ronsen sederhana. Ia menatap Rian dengan wajah iba. Kondisi ibu sudah parah, nak. Ini sepertinya kanker paru. Harus dibawa ke rumah sakit besar di kota. Rian langsung terdiam. Suaranya tercekat. Kanker? Iya, sudah cukup lama. Mungkin karena terlambat diperiksa. Ia keluar dari ruang periksa dengan langkah gontai. Matanya basah, dadanya terasa sesak, dunia seolah berhenti sejenak. Saat dirama, Rian mencoba menahan tangisnya. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Tapi begitu Ibu Rukmi tidur, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menatap wajah ibunya yang kurus, rambutnya yang mulai memutih, dan tangannya yang dulu kuat kini tampak lemah menggenggam selimut. Ia berbisik lirih di antara air matanya. Rian janji, Bu, Rian gak akan ninggalin ibu lagi. Sekalipun ibu harus sakit, Rian bakal jagain sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Rian menjual sebagian aset pribadinya di Jakarta. Mobil mewah, jam tangan mahal, dan sebagian saham. Uangnya ia gunakan untuk membawa ibunya berobat ke rumah sakit di kota. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ibu Rukmi sering lemas di jalan. Dan setiap kali mereka berhenti, ia selalu menatap anaknya dengan senyum yang menyayat hati. Nak, gak usah repot-repot, ibu udah senang kok. Ibu udah bahagia kamu mau pulang, katanya pelan di dalam mobil. Rian menggenggam tangannya erat, menahan tangis. Jangan ngomong gitu, Bu. Kita pasti bisa sembuh ya. Rian bakal lakuin apa aja, asal ibu sehat lagi. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu waktu mereka tidak lama. Beberapa minggu setelah perawatan di rumah sakit, kondisi Ibu Rukmi semakin lemah. Suatu malam, saat semua perawat sudah pulang, Rian duduk di tepi ranjang ibunya. Lampu kamar redup, hanya ada suara detak jam di dinding. Nah, suara Ibu Rukmi pelan, hampir tak terdengar. Jangan nangis terus. Ibu senang kamu udah kembali. Kamu anak baik, Rian. Sejak kecil, kamu gak pernah kami anggap anak angkat. Kamu darah daging kami juga. Karena cinta yang ibu kasih bukan setengah, tapi seutuhnya. Air mata Rian jatuh lagi, menetes ke tangan ibunya. Rian yang salah, Bu. Rian bodoh, sombong. Rian nyakitin ibu dan ayah. Kalau waktu bisa diulang, Rian lebih pilih miskin, tapi tetap sama ibu, daripada kaya tapi kehilangan kasih sayang. Ibu Rukmi tersenyum lemah. Nggak ada yang terlambat buat menyesal, nak. Yang penting kamu sadar, Tuhan pasti maafin kamu. Tangannya yang dingin mengelus pipi anaknya perlahan. Jaga ayahmu, ya. Dan teruslah jadi orang baik. Lalu matanya perlahan terpejam, napasnya makin pelan. Rian memanggil-manggil namanya. Tapi tubuh itu sudah tak bergerak. Bu, bangun Bu. Ini Rian, Bu. Jangan pergi dulu, Bu. Tangisnya pecah. Ruangan itu dipenuhi suara isak yang tak berhenti hingga fajar tiba. Pemakaman dilakukan sederhana di desa. Warga berdatangan membantu. Banyak yang menepuk bahunya, memberi ucapan duka. Rian berdiri di sisi makam, memandang nisan kayu sederhana bertuliskan nama Rukmi binti Sastro. Tangannya bergetar saat menaburkan bunga. Air matanya jatuh ke tanah merah itu. Rian janji, Bu, Rian bakal terus hidup dengan cara yang ibu mau. Bukan dengan uang, tapi dengan hati yang bersyukur. Sejak hari itu, Rian memilih tinggal di desa bersama ayahnya. Ia membangun warung kecil di depan rumah, membantu warga, dan hidup sederhana. Ia tak lagi mengejar kekayaan atau status sosial, karena ia sudah belajar dari kehilangan terbesar dalam hidupnya, bahwa cinta seorang ibu lebih berharga dari segalanya. Dan setiap kali ia menatap langit senja di atas sawah, ia berbisik pelan, Bu, terima kasih sudah ajarin Rian arti kasih sayang. Maaf kalau Rian baru sadar setelah terlambat. Angin berhembus pelan, seolah menjawab bisikannya. Dan untuk pertama kalinya, Rian benar-benar merasa tenang. Setelah kepergian Ibu Rukmi, hari-hari Rian terasa sangat berbeda. Rumah kecil di pinggir sawah itu kini terasa hampa. Tak ada lagi suara batuk pelan di pagi hari. Tak ada aroma sayur bening buatan ibu.
Tak ada panggilan lembut yang menenangkannya setiap kali ia pulang. Namun di balik kesepian itu, Rian menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, kedamaian hati. Ia tidak lagi bangun dengan rasa marah atau haus akan pengakuan. Kini ia bangun setiap pagi dengan satu tujuan, menjadi manusia yang berarti. Sudah hampir setahun sejak ibunya meninggal. Rian kini hidup sederhana bersama Pak Arman, ayah angkat yang kini semakin tua dan pelupa. Mereka berdua menjalani hari dengan tenang, menanam sayur di kebun belakang, memberi makan ayam, dan membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu ramai pembeli karena satu hal, Rian selalu memperlakukan setiap orang dengan ramah dan penuh senyum. Ia sering memberikan makanan gratis untuk anak-anak yatim di desa, juga membantu tetangga yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Beberapa warga yang dulu memandangnya sinis, kini sering berkata, "Sekarang Rian udah beda ya, nggak kelihatan sombong kayak dulu. Ibu Rukmi pasti bangga di sana." Kalimat itu selalu membuat dada Rian hangat sekaligus perih. Setiap kali mendengar nama ibunya disebut, ia hanya tersenyum dan menatap langit sejenak, seolah berbicara dengan arwah wanita yang sudah tenang di sana. Suatu sore, saat matahari mulai turun ke barat dan langit berwarna oranye keemasan, Rian duduk di teras rumah bersama ayahnya. Angin desa berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. "Ayah," Rian memecah keheningan. "Kalau ibu masih hidup, ayah kira ibu bahagia nggak lihat Rian kayak sekarang?" Pak Arman menatap jauh ke sawah, lalu tersenyum kecil. "Ibu kamu nggak pernah minta apa-apa selain kamu bahagia, nak. Dan sekarang, ayah bisa lihat, kamu udah tenang. Itu aja, udah cukup buat ibu." Rian ada genangan air di matanya. Duluran kira, kebahagiaan itu cuma bisa dibeli. Tapi ternyata, ibu ngajarin Rian kalau bahagia itu soal hati yang ikhlas. Pak Arman menepuk bahunya pelan. "Ibu kamu memang guru terbaik buat kita semua." Mereka berdua terdiam, menikmati senja yang perlahan memudar. Namun tak lama setelah itu, kesehatan Pak Arman mulai menurun. Usianya yang sudah lanjut membuat tubuhnya sering lemas. Kadang-kadang ia lupa makan, bahkan lupa nama orang. Tapi setiap kali ia menatap Rian, wajahnya selalu cerah. "Kamu udah jadi anak yang ibu kamu mau, nak," katanya suatu malam di ranjang. "Ayah lega banget bisa lihat kamu berubah sebelum ayah nyusul ibu." Rian menggenggam tangan ayahnya erat. "Jangan ngomong gitu. Ya, Rian belum siap kehilangan ayah juga." Pak Arman tersenyum, matanya menerawang ke langit-langit. "Gak ada yang benar-benar pergi, Rian. Ibu kamu masih di sini," katanya sambil menunjuk dada Rian. "Dan nanti ayah juga bakal ada di situ." Air mata Rian tak terbendung lagi. Ia memeluk ayahnya erat, seolah ingin menahan waktu agar tidak bergerak. Beberapa minggu kemudian, Pak Arman pun berpulang dengan tenang. Dalam tidur, desa itu kembali berkabung. Warga datang membantu pemakaman, dan Rian kembali berdiri di sisi liang lahat, menatap dua nisan sederhana berdampingan, Rukmi binti Sastro dan Arman bin Rahmat. Kali ini, Rian tidak menangis histeris seperti dulu. Ia hanya berdiri lama, menatap tanah merah itu dengan mata basah, lalu tersenyum pelan. "Sekarang ibu sama ayah udah bareng lagi, ya? Rian janji bakal terus jaga apa yang kalian tinggalkan." Ia menunduk, menabur bunga, dan berdoa lama. Dalam hati, ia berterima kasih, bukan hanya karena mereka telah membesarkannya, tapi karena telah menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Beberapa tahun berlalu, warung kecil milik Rian kini berkembang menjadi tempat makan sederhana yang dikenal di desa dan kota sekitar. Di depannya, tergantung papan kayu bertuliskan, "Warung Rukmi, masakan rumah dari hati." Setiap pelanggan yang datang selalu disambut dengan ramah oleh Rian. Ia tak pernah mau menaikkan harga terlalu tinggi, dan selalu menyediakan makan gratis untuk yang benar-benar lapar tapi tak punya uang. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang meliput. Ia bertanya, "Kenapa namanya Warung Rukmi, Mas Rian?" Rian tersenyum, menatap foto kecil ibunya yang terpajang di dinding. "Karena semua yang ada di sini, makanan, senyum, dan ketaluzen, aku pelajari dari seorang wanita bernama Rukmi. Beliau bukan ibu kandungku, tapi kasih sayangnya melebihi darah daging sendiri." Wartawan itu terdiam, lalu menunduk hormat. Malamnya, setelah warung tutup, Rian duduk di depan rumah sendirian. Langit malam dipenuhi bintang. Ia menatap ke atas, lalu berbisik lirih, "Buya, Rian udah tepati janji. Rian udah berhenti cari kebahagiaan di tempat yang salah. Sekarang Rian cuma pengen terus hidup dengan cara kalian. Ajarin, jujur, sabar,
dan penuh kasih. Angin malam berhembus lembut, menyentuh wajahnya seolah membelai. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahutan, dan hati Rian terasa hangat. Ia tahu, meski kedua orang tuanya sudah tiada, cinta mereka tak pernah benar-benar pergi. Karena cinta sejati tidak butuh darah yang sama, cukup hati yang tulus dan pengorbanan tanpa batas. Rian menutup matanya pelan, tersenyum. Dalam keheningan malam, ia akhirnya benar-benar menemukan apa yang selama ini ia cari. Kedamaian yang lahir dari penyesalan yang disembuhkan oleh cinta. Dan begitulah kisahnya berakhir, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pengampunan. Karena terkadang, cinta yang paling murni bukanlah cinta dari mereka yang melahirkan kita, melainkan dari mereka yang memilih untuk tetap mencintai kita, bahkan saat kita tidak pantas dicintai.